Baik, silakan kelompok 10. Oh, 5 orang, banyak juga. Hmm. Oke, saya izin mulai ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone, and the honorable. Sebentar, Bu. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone, and the honorable Dr. Sri R.S. Sri Kartikawati M. Bus as our correspondence in English correspondence lecturer. And today, we're from the group 10. We'll be explaining topics about self-letter. Jadi ini adalah topik mengenai surat bisnis ya, surat bisnis yang dimana ini agak mirip-mirip dengan surat-surat sebelumnya, yaitu gabungan dari surat offering, surat inquiry, dan juga offering replying dari inquiry sendiri. Lalu di sini ada anggota-anggota kelompok kami. So these are our group members. Ada Muhammad Alfinsi, ada saya sendiri Muhammad Japarhan, ada Andis Andara, ada Asmiatun, dan juga ada Nur Hidayat. Kepada anggota kelompok kami, silakan. Oke, terjadinya suatu transaksi dalam perdagangan itu tidak selamanya didahului oleh letter of inquiry ya. Jadi dalam dunia perdagangan itu seringkali terjadi penjual berusaha mendekati calon pembeli untuk menawarkan produk atau barang yang mereka jual. Penjual berusaha mendekati calon pembeli dengan tujuan untuk memperkenalkan produk baru mereka atau bisa juga untuk mengurangi jumlah persediaan barang-barang yang menumpuk di gudang. So what are sales letters? The meaning of sales letter is a letter used by sellers to approach potential buyer, offer products or goods for sale, introduce new products, or reduce the inventory of goods built up in the warehouse. Jadi arti dari sales letter ini itu surat yang digunakan untuk penjual untuk mendekati calon pembeli, lalu untuk menawarkan produk atau barang yang untuk dijual, memperkenalkan produk baru atau mengurangi persediaan barang yang menumpuk di gudang. Terus this sales letter are specifically targeted at certainty group of categories according to the chosen marketing strategy. Jadi pada prinsipnya itu mirip dengan periklanan, namun tujuan atau saran dari surat penjualan ini telah dipilih sebelumnya oleh penjual. Lalu mereka ingin menawarkan barang suatu produk dengan demikian, surat penjualan itu secara khusus ditargetkan kepada kelompok atau kategori tertentu sesuai dengan strategi pemasaran yang dipilih. Boleh next? Okay, these are four elements of good sales letter. For the first is attention. Attention, the opening paragraph must be able to arouse and attract the reader's attention so that the reader wants to read the letter until the end. Attention atau perhatian ini, alinea pembuka ini harus dapat membangkitkan dan menarik perhatian pembacanya agar pembaca atau mau membaca surat tersebut sampai selesai. Pembukaan surat bisa saja dalam bentuk pertanyaan, instruksi, ataupun saran. Lalu yang kedua adalah desire.
After successfully getting the reader's attention to the goods or products being offered, your next text is around interest in reading the own of good surface. Desire atau minat ini, setelah berhasil mendapatkan perhatian pembaca atas barang atau produk yang ditawarkan, jadi tugasnya adalah membangkitkan minat baca untuk memiliki barang atau jasa tersebut. Yang utama adalah meyakinkan pembaca bahwa barang atau produk ditawarkan adalah penting untuk mereka miliki. The third is conviction. Conviction is the next task is to convince potential buyers of the goods or products offered. Jadi conviction atau keyakinan. Tugas selanjutnya adalah meyakinkan calon pembeli atas barang atau produk yang ditawarkan. Untuk mendapatkan keyakinan calon pembeli, kita tuh harus menunjukkan bukti-bukti bahwa apa yang ditawarkan itu mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu seperti jaminan, mutu barang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah harga yang bersaing jika dibandingkan dengan produk-produk lain. And the last is action. Action atau pelaksanaan. In the closing paragraph, at words that can seduce or persuade potential buyers to buy the products or item being offered. Jadi pelaksanaan ini ada di dalam alinea penutup, bubuhkan kata-kata yang dapat merayu atau membujuk calon pembeli untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Terus bila mana perlu diberikan kemudahan-kemudahan untuk memperoleh apa yang ditawarkan sehingga calon pembeli itu betul-betul mendapatkan sesuatu yang istimewa. Baik, selanjutnya ada tujuan penulisan surat penjualan. Yang pertama ada to introduce and offer a new product to consumer, itu memperkenalkan dan menawarkan produk baru kepada konsumen. Tujuan pertama dari surat penjualan ini adalah memperkenalkan produk baru kepada konsumen dan menawarkan mereka kesempatan untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Nah, surat penjualan ini harus menggambarkan dengan jelas keunikan, manfaat, dan nilai tambah dari produk baru tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan deskripsi yang menarik, contohnya penggunaan produk, testimoni pelanggan yang puas, dan penawaran khusus atau promosi yang menggiurkan dengan menyampaikan informasi yang komprehensif dan menarik. Surat penjualan dapat menghasilkan minat dan respon positif dari konsumen. Yang kedua itu ada to get new distributor for goods or product. This one was introduced. Atau mendapatkan distributor baru untuk barang atau produk yang diperkenalkan. Nah, selain memperkenalkan produk kepada konsumen, surat penjualan juga dapat digunakan untuk mendapatkan distributor baru yang akan membantu memasarkan dan mendistribusikan produk tersebut secara luas. Dalam surat penjualan yang ditunjukkan kepada calon distributor, penting untuk menyoroti potensi pasar, manfaat bekerja sama dengan perusahaan, dukungan yang akan diberikan, dan keunggulan produk yang dapat menjadi daya tarik bagi distributor. Nah, dengan mengkomunikasikan nilai kolaborasi dan keuntungan bagi distributor, surat penjualan dapat meyakinkan calon distributor untuk bekerja sama dan mendukung distributor. Yang ketiga ada to get order atau mendapatkan pesanan. Nah, tujuan dari surat penjualan ini adalah yang pasti untuk mendapatkan pesanan. Pesanan langsung dari konsumen atau calon pelanggan. Untuk mencapai tujuan ini, surat penjualan harus merancang panggilan tindakan yang kuat dan mengunggah emosi pembaca untuk segera bertindak. Penawaran khusus, diskon, atau promo terbatas dapat menjadi dorongan tambah bagi pembaca untuk segera melakukan pembelian. Selain itu, menyediakan informasi kontak yang jelas dan kemudahan dalam proses pembelian juga dapat meningkatkan kemungkinan respons positif dan dari konsumen. Nah, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, surat penjualan dapat menjadi lebih efektif dalam menarik perhatian, membangkitkan minat, meyakinkan, dan mendorong tindakan yang diinginkan dari pembaca. Next. Berikut ini ada ungkapan yang lazim digunakan dalam sales letter ya. Pertama ada di opening tuh misalnya kayak we have pleasure in sending your copy of your catalog, press list, and term of payment. Kemudian ada offering dan closing paragraph. Next. Jadi next. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan, sekarang kita masuk ke dalam ungkapan-ungkapan yang lazim digunakan dalam sales letter. Yang pertama itu ada opening paragraph yang mana ini lazim atau biasa digunakan. Kalimat-kalimat ini tuh biasa digunakan di paragraf pembuka. Yang pertama itu ada we have pleasure
pleasure in sending you a copy of our catalog, price list, and terms of payment. Yang mana ini artinya dengan senang hati kami kirimkan pada saudara selembar katalog, daftar harga, dan syarat-syarat pembayaran perusahaan kami. Kemudian yang kedua ada we are taking the liberty of sending you a copy of our latest catalog and price list. Yang artinya dengan ini kami memberanikan diri mengirimkan pada saudara selembar katalog dan daftar harga kami yang terbaru. Kemudian yang ketiga ada we enclose a copy of our latest catalog and price list. Artinya dengan ini kami lampirkan selembar katalog dan daftar harga kami yang terakhir. Kemudian yang terakhir itu ada as you have placed many orders with us in the past, we have decided to make you a special offer of our products. Yang mana karena saudara telah melakukan banyak pesanan pada kami pada masa di waktu yang telah lalu, kami memutuskan untuk memberikan suatu penawaran khusus atas produk-produk kami. Kemudian untuk terkait dengan opening paragraph ini biasanya itu mereka mengandung dua unsur yang tadi sudah disebutkan, yaitu attention dan juga desire, yang mana di dalam opening paragraph ini dapat menarik perhatian pembaca terlebih dahulu dan juga sekaligus menarik minat kemudian. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya ada paragraf di bagian offering atau penawaran, di mana yang pertama itu contohnya yang lazim digunakan adalah we are offering. We are offering a special discount of 5% on all orders before the end of this year. Yang mana artinya kami memberikan suatu program khusus sebesar 5% atas semua pesanan sebelum akhir tahun ini. Kemudian yang kedua, contoh yang juga lazim digunakan adalah we can offer a special discount of 10% on all orders for this month. Artinya, kami memberikan potongan khusus sebesar 10% atas semua pesanan untuk bulan ini. Dan yang ketiga adalah we are able to offer a special discount of 50% on all orders above 5 million rupiah, yang artinya kami dapat memberikan potongan khusus sebesar 15% atas semua pesanan di atas 5 juta rupiah. Nah, untuk di bagian offering ini bisa mengandung dua unsur juga. Yang pertama adalah desire ataupun menarik minat pembaca dan juga conviction ataupun memberikan keyakinan melalui pemberian diskon atau apapun. Oke, bisa di next. Baik, ungkapan-ungkapan yang lazim digunakan dalam sales letter selanjutnya ada closing paragraph, yang dimana dalam sales letter adalah bagian terakhir dari surat penjualan yang bertujuan untuk merangkum tindakan yang diinginkan dari pembaca, memperkuat argumen penjualan, dan mengajak pembaca untuk mengambil langkah selanjutnya. Nah, ada beberapa ungkapan. Yang pertama ada, we hope you will take advantage of this exceptional offer. Yang penawaran yang luar biasa ini. Lalu yang kedua ada, we hope that you will be pleased with the catalog and look forward to receiving your order. Artinya kami harap saudara akan senang dengan katalog kami dan kami menunggu pemesanan saudara. Lalu yang ketiga, we should be pleased to welcome you to our showroom at any time to give you a demonstration. Kami akan sangat senang menyambut kedatangan saudara di ruangan pamer kami setiap saat untuk memberikan saudara suatu demonstrasi. Lalu yang keempat, we are offering an article of the high quality at a very reasonable price and hope you will take the opportunity to try it. Yang artinya di sini kami menawarkan suatu barang dengan mutu paling tinggi dengan harga yang sangat wajar. Dan kami harap saudara akan menggunakan kesempatan ini untuk mencobanya. Lalu yang terakhir, we are most anxious to serve you and hope to welcome you very much soon. Artinya, kami ingin sekali melayani saudara dan berharap mendengar kabar dari saudara secepatnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami. Next. Oke. Sebentar.
Oke, di sini ada dua contoh yang mungkin bisa digunakan dalam atau contoh yang biasa digunakan dalam sales letter. Yang pertama itu di example one dari Toys Corporation of America. Terus di situ kan keterangannya untuk bagian openingnya itu dari Dear Mr. Edward, we are pleased to send you a copy of our catalog, which include full details or price of our complete range of toys gitu. Itu untuk opening paragrafnya. Nah, untuk core-nya atau bagian offering dari surat penawaran tersebut itu dimulai dari we would particularly hingga ke we are offering you a special discount of 10% on all kinds of toys ordered before the end of this year. Nah, di situ merupakan contoh paragraf dari core atau bagian offeringnya. Nah, untuk yang bagian closing itu we look forward to receiving your first order, yours sincerely. Nah, itu merupakan contoh dari closing paragraf. Untuk example 2 dari International Radio Corporation of Indonesia, bagian opening paragraf itu dari Dear Mrs. Richards, lalu ke we have a pleasure in sending you of a catalog on price sampai ke page 21, itu merupakan bagian dari opening paragrafnya. Lalu untuk bagian core atau bagian offeringnya, yaitu dimulai dari we are able to offer you a special discount 7.5% hingga ke price on our list gitu. Nah, itu bentuk bagian offeringnya. Dan paragraf untuk closingnya atau bagian penutupnya, we hope you will be pleased with the catalog we send you and look forward to receiving your first order. Jadi, kata kunci untuk bagian dari opening, offering, ataupun closing itu bisa terdetek gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk yang tadi udah dijelaskan oleh rekan saya, untuk opening paragraph itu biasanya we have pleasure, we are talking liberty, we enclose, we would. Itu merupakan kata-kata yang biasa digunakan dalam opening paragraph. Lalu untuk offering, kalau misalnya untuk kata kunci dalam bagian offering itu biasanya kata kuncinya adalah ada kata offer gitu loh. We are able to offer. Terus juga bagian pertama di example pertama, we are offering you. We would particularly. Itu merupakan contoh kata kunci yang biasa digunakan dalam offering. Dan untuk closing paragraph itu biasanya dimunculkan dengan harapan. Jadi we hope you will taking advantage of this exceptional offer. Terus juga we hope that you will be pleased to be catalog look forward to receiving your order dan lain-lain. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada contoh-contoh dari kalimat yang sering digunakan dalam sebuah surat sales letter atau surat bisnis. Jadi yang pertama itu ada we hope you will be happy with the items we sell or send. Jadi kami berharap Anda merasa senang dengan barang-barang yang telah kami jual atau kirimkan. Kemudian ada we can give you a special discount of 10% for orders above 10 million rupiah. Jadi kami dapat memberikan Anda sebuah diskon spesial dari 10% dari pesanan di atas 10 juta rupiah. Kemudian we are pleased to receive your first order. Jadi kami merasa senang untuk menerima pesanan pertama Anda. Lalu ada we are happy to attach our payment terms for this month. Jadi kami merasa uh, bukan merasa senang tapi merasa senang untuk menyantumkan term payment kita dalam bulan ini. Lalu we can give you a special discount on all orders before Christmas. Jadi kami dapat memberikan sebuah diskon spesial untuk semua order sebelum hari Natal. Sebenarnya banyak contoh-contoh lain dari example ini yang fleksibel dan juga tergantung dari konteks, waktu, dan juga kapan untuk pengiriman pesan ini dibuat. Jadi ini disesuaikan sama penulisan suratnya Anda masing-masing. Lalu kemudian ada beberapa kata-kata. Selanjutnya ada beberapa kata-kata kunci yang menjadi yang sering dipakai dalam sebuah sales letter ini sendiri. Yang pertama itu ada attention. Attention ini adalah sebuah perhatian. Jadi misalkan ya kita mau menulis sebuah surat sales letter, kita pasti membutuhkan perhatian tersendiri, baik itu di barangnya maupun term payment-nya. Jadi attention ini sering ditulis dalam sebuah sales letter. Include sudah pasti ada di sales letter, yaitu menyantumkan atau melampirkan. Kemudian ada range, itu ya konteksnya dalam surat sales letter ini adalah jangkauan, jarak, atau variasi dari barang ataupun term payment yang akan dicantumkan oleh seorang penulis sendiri. Lalu particular dan particularly ini hampir sama, memang sama artinya, yaitu secara spesifik.
Bedanya, particular ini ditulis biasanya di akhir, jadi misalkannya di items in particular itu artinya barang yang secara spesifik. Kalau particularly itu biasanya tulis di awal. Jadi particularly this item uh, biasanya barang spesifik ini adalah jadi begitu. Kemudian ada offer itu menawarkan, udah pasti. Kind dengan senang hati atau dengan baik hati. Draw ini artinya konteksnya banyak. Kalau misalkan dalam konteks biasanya itu draw itu artinya seri. Kalau dalam konteks business letter ini menarik. Jadi menarik perhatian, menarik apa aja, pokoknya menarik. Disappointment ini sama. Ini artinya mengecewakan atau kecewa. Kalau misalkan dalam sales letter ini penulisannya itu disappoint ini di tengah-tengah biasanya. Disappoint, we are disappoint gitu. Kalau disappointment bisa di akhir. Kalau express itu mengungkapkan atau menyatakan. Kemudian expect adalah mengharapkan. Decide dan decision ini sama artinya yaitu menentukan. Bedanya decide itu biasanya ada di awal. Kalau decision itu di akhir. Kalau deliver juga sama itu mengirimkan atau pengiriman. Lalu customer itu artinya pelanggan. Expand dan expansion ini artinya sama. Kalau artinya itu adalah perluasan, pelebaran atau meluaskan lah intinya. Jadi bisa expand ini biasanya dipakai kalau misalkan kita mau menjalin kerjasama atau mau melebarkan atau meluaskan lah variasi dari barang-barang yang telah kita sediakan. Present itu artinya tersedia dalam konteks surat letter, sales letter. Kemudian turnover ini adalah uh, total ya, total penjualan biasanya, total penjualan atau total stok barang yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian ada around atau sekitar, kalau udah ada diskon ya diskon, dan early itu artinya adalah uh, lebih awal atau ya lebih awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Oke, baik. Setelah penjelasan mungkin seperti kelompok-kelompok sebelumnya ya, kita akan mengadakan latihan di sesi kali ini. Mungkin bisa di next aja langsung ya ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada dua soal utama, yang mana yang pertama itu write sentences to express hope that, yang dimana dimana kalian pada instruksi nomor satu itu dia diarahkan untuk menulis ataupun membuat sebuah kalimat yang menyatakan atau mengekspresikan harapan untuk yang pertama ada your customer will be pleased with the catalog you are sending him. Yang kedua ada your customer will decide to make an order from brochure you enclosed in the letter. Dan yang terakhir itu you will come to your customer's office to give a free demonstration. Sementara itu yang untuk yang kedua, perintah atau arahan utamanya adalah write sentences to offer the following, di mana seperti yang nomor satu, kalian juga harus membuat kalimat di mana eh, kali yang mengekspresikan mengenai penawaran yang harus ada mengenai A, free delivery around Jakarta area, free samples and some promotional gifts, a discount of 15% on all orders above 2 million rupiah, and a discount of 10% on all orders before May. Mungkin untuk untuk sesi exercise ataupun latihan di pada sesi kali ini mungkin kita akan berikan waktu sekitar berapa enak? Mungkin sekitar 5 menit boleh Bu. Ada yang- Ya, boleh 5. Nanti kalau kurang bisa ditambah. Oke, baik Bu. Oke, mungkin karena sudah mendapat ACC dari Bu Tiko, untuk sesi exercise kita akan adakan
kita akan berikan waktu selama 5 menit untuk kalian yang ingin nantinya menjawab exercise dari kita itu untuk membuat kalimat-kalimat seperti dengan ketentuan yang sudah tertera di sini. Mungkin untuk kalian dipersilakan aja sekarang selama 5 menit mulai dari 14.13 saja ya. Terima kasih. Teman-teman kemudian teman-teman salah penangkapan dari apa yang diomongin sama Dayat. Jadi tugasnya itu exercise-nya itu cuma dibuat untuk core-nya doang ya, atau kalimat atau paragraf dari penawarannya aja. Jadi teman-teman nggak usah buat opening ataupun closing-nya, cuman bagian core-nya aja. Tapi mencakup eh, soal di nomor satu ataupun di nomor dua.
untuk teman-teman yang ingin menjawab langsung tapi waktunya belum mencapai waktu maksimal bisa langsung reset aja ya. Oke, mungkin karena udah 4 udah 5 menit ya dari 4:13 ke 4:18, mungkin ada teman-teman yang ingin langsung menjawab dari apa yang sudah dibuat baik dari pertanyaan satu maupun pertanyaan dua, boleh langsung resen aja ya. Atau mungkin kalau nggak ada yang resen nanti kita tunjuk langsung. Oke, karena udah berapa menit, 2 menit ya, kurang lebih nggak ada yang resen. Mungkin dari kelompok cover letter ada yang mau jawab karena mungkin kan materi kita masih agak nyambung atau sama-sama dikit lah samar-samar mengenai offer letter dan juga sales letter. Mungkin perwakilan dari kelompok offer mau menyampaikan jawabannya. Baik, saya Anissa. Di sini saya mau menjawab dari soal nomor 1. Jadi untuk core-nya, we hope this letter finds you well. We are excited to share with you our latest catalog, which we believe will exceed your expectation and cater to your needs. We have carefully curated a wide range of product to ensure that you find something
that suits your preference. In addition to the catalog, we have also enclosed some brochure that we believe will inspire you to make an order. Our team has worked diligently to create a shopping experience that is both enjoyable and informative. We hope that this brochure will help you make an informed decision and enhance your overall experience with our brand. Furthermore, we are thrilled to offer you a free demonstration at your convenience. Our team is eager to visit your office and provide you with valuable insight that will help you make the most of our products. We hope that this opportunity will not only be beneficial but also enjoyable for you. Kemudian untuk bahasa Indonesianya, kami mengirimkan surat ini kepada Anda dengan melampirkan katalog dengan harapan agar Anda dapat menemukan produk yang Anda inginkan. Kemudian kami juga melampirkan brosur untuk menambahkan informasi agar Anda dapat semakin percaya untuk membeli brand kami. Kemudian kami juga menawarkan untuk demonstrasi gratis kepada Anda dan kami akan mengunjungi kantor Anda dan kami berharap kesempatan ini melalui surat ini kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi seperti yang tadi Anissa bilang, mungkin penyampaian bagian core ya dari yang sudah kelompok offers ungkapkan itu sudah mengandung dari A, yaitu your customer will be pleased with the catalog you are sending him, di mana perusahaan yang mengirim sudah mencantumkan brosur dan juga katalog yang mana bertujuan agar memberikan informasi, dan perusahaan yang yang mengirimkan sales letter ini juga akan mengadakan dan juga akan menawarkan demonstrasi gratis kepada si penerima, yang mana nantinya harapannya di akhir itu akan menimbulkan kerjasama lebih lanjut antara si pengirim dengan si penerima. Untuk soal yang nomor 2, apakah ada volunteer dari teman-teman yang ingin menjawab atau akan ditunjuk kembali?
Untuk Vira, apakah mau menjawab? Ya, mungkin yang buat yang B itu Korea itu we hope that the brochures and clothes will convince you of the value of our offerings and lead you to make a purchase. Oke, ada lagi nggak yang mau menjawab dari pertanyaan nomor 2? Oke, kalau nggak ada, kita tunjuk aja ya untuk kelompok 1 dari materi parts of letter. Oke, ada yang raise hand, Firman. Silakan. Ya, oke. Sebelumnya mau ini ya apa pengertiin dari yang kalian pertanyakan yang pertama itu kan buatlah kalimat mengenai gratis ongkir untuk wilayah Jakarta yang free delivery around Jakarta area. Kalau misalkan saya buat kalimatnya itu jadi seperti we are pleased to offer com- complimentary delivery service within the Jakarta area, ensuring you your order receives you confidently and promptly. Jadi artinya itu sebenarnya. Jadi itu kami dengan senang hati menawarkan layanan pengiriman gratis di wilayah Jakarta, memastikan pesanan Anda sampai kepada Anda dengan mudah dan cepat. Nah, untuk yang kedua itu kan free sample and some promo promotional gift. Artinya itu kan sampel gratis dan beberapa hadiah promosi. Untuk kalimatnya itu, as a token of appreciation, we are including free sample and promotional gift with your order, allowing you to experience our product firsthand and enjoy some delightful surprise. Yang artinya itu sebentar, yang artinya itu sebagai tanda penghargaan kami menyerahkan sampel gratis dan hadiah promosi pada pesanan Anda, sehingga Anda dapat merasakan produk kami secara langsung dan menikmati kejutan yang menyenangkan. Untuk yang C itu kan a discount of 50% on all order about 2 millions. Nah, artinya itu kan buat kalimat kita memberi diskon 15% untuk semua pesanan di atas 2 juta. Untuk kalimatnya itu saya buat jadi kayak take advantage take FNG of our special discount of 15% on all order about 2 millions, making in the perfect opportunity to stock up on your favorite item or explore new product from us collection. Yang dimana itu artinya itu memanfaatkan diskon spesial kami sebesar 15% untuk semua pesanan di atas 2 juta, menjadikan kesempatan sempurna untuk membeli barang favorit Anda atau menjelajahi produk baru dari koleksi kami. Yang D itu kan pertanyaannya itu, kalimatnya itu a discount of 10% on all order before May. Yang artinya itu diskon 10% untuk semua pesanan sebelum May. Kalimat yang saya buat itu mungkin act now and enjoy a 10% discount on all order please before May, allowing you to save on your
pros- process will experience the quality and the value we offer. Yang artinya itu uh, bertindak sekarang dan nikmati diskon 10% untuk semua pesanan yang dilakukan sebelum Mei. Memungkinkan Anda menghemat pembelian sambil merasakan kualitas dan nilai yang kami tawarkan. Mungkin dari kelompok saya cukup segitu aja. Oke, terima kasih untuk Vira dan Firman yang tadi udah ngejawab pertanyaan dari nomor 2. Oke, jadi bisa di next slide. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami dari Sales Letter. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan, boleh raise hand. Bisa sebut nama sama kelompoknya. Jawaban yang tadi itu diperkuat ya. Kenapa itu benar gitu? Atau kalau salah gimana? Oke, bisa back dulu, Jo. Mundur satu slide. Oke, tadi untuk nomor 1 itu udah benar ya, karena di situ dia itu meminta untuk mengirim katalog-katalognya juga kan. Jadi kalimat-kalimatnya itu mungkin we are excited to inform you that our catalog is on its way to your doorstep filled with range of product tailored to meet your needs. We are confident that you will find in both informative and inspiring. Terus juga untuk your customer will decide to make an order from the brochure you enclose in the letter itu juga udah benar karena additionally we would like to extend the invitation for complimentary. Terus juga yang C, jawabannya tadi juga udah benar, you welcome to your customer office to give a free demonstration. Terus untuk memperkuatnya mungkin bisa ditambahin juga our team is eager to showcase our products firsthand and address any equation or concerns you may have. Please let us know convenient time for us to visit your office. Untuk exercise nomor 2, free delivery around Jakarta, tadi yang disebut sama Firman itu udah benar juga karena dia nyebut kalau misalnya itu enjoy the convenience for free delivery within in Jakarta area. Jadi dia itu memberikan penawaran untuk pengiriman gratis di area Jakarta. Terus juga Vira juga tadi sempat jawab untuk yang B, free sample and some promotional gifts. Eh, bisa diperkuat mungkin bisa dengan as a token of our appreciation we are also providing complimentary samples along with promotional gifts with every purchase. Jadi itu memberikan sampel terus juga promotional gift dengan metode pembayaran apapun. Terus juga yang C, a discount of 50% on all orders above 2 juta rupiah, memberikan diskon 15% kepada untuk semua pengiriman di bawah 2 juta. Bisa diperkuat mungkin dengan plus says the opportunity to save more within 50% discount on all orders exceeding 2 million rupiah. Lalu ditambah dengan diskon 10% untuk semua pengiriman sebelum bulan Mei. Bisa diperkuat dengan Agfest as an additional 10% discount is available for orders placed before May. Seperti itu, Bu. Oke, Jo, bisa di next. Oke, tadi sebelum back tadi slide, ada Cecil yang udah raise hand duluan. Terima kasih atas presentasinya. Saya Cecilia Azahra dari kelompok 5, materi 10. Izin bertanya, apa yang membedakan sales letter yang berhasil dan dari yang tidak berhasil? Terima kasih. Oke, thank you, Cecil. Pertanyaan kedua dari Mahesa Mutiara, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mengeluarkan. Saya nama saya Mutiara dari kelompok 4 materi 10. Izin bertanya, apa komponen-komponen penting yang harus ada dalam sebuah sales letter yang efektif? Terima kasih.
Oke, thank you pertanyaannya. Lanjut pertanyaan ketiga dari Amanda Nurhaliza. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mandan dari kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana cara menarik perhatian pembaca dalam sebuah sales letter? Terima kasih. Oke, terima kasih Amanda. Untuk yang terakhir nih mungkin 4 pertanyaan aja cukup ya Bu. Oke, dari Nurul Solihah silakan. Halo Nurul. Oke, ini pakai akunnya Oh, Cecil dulu ya. iya ya nggak apa-apa. Soalnya lagi bermasalah. Izin bertanya. Saya Nur Solihah dari kelompok 4, materi 11. Apa tujuan utama dari sebuah sales letter? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu, mungkin kita butuh waktu kurang lebih 2 menit untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Ya, silakan. Nurul apa? Coba diulang lagi apa Nurul? Pertanyaannya Nurul minta diulang. Apa Halo Nurul. tujuan utama dari sales letter, Bu? Oh, tujuan utama. Oke. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari yang Solihah kelompok 4 tadi. Pertanyaannya itu apa tujuan utama dari sebuah sales letter? Nah, tujuan utama dari sebuah sales letter itu adalah untuk mengkomunikasikan nilai dan manfaat produk atau layanan kepada pembaca, membangkitkan minat dan keinginan pembaca untuk melakukan pembelian atau tindakan lainnya, serta memperkuat keyakinan pembaca terhadap produk atau layanan yang ditawarkan Apakah sudah terjawab, Nurul? Sudah, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Amanda, pertanyaannya itu how to attract readers' attention in a sales letter. Jadi, bagaimana sih cara menarik perhatian pembaca dalam sebuah sales letter? Mungkin uh, attracting readers' attention in a sales letter can be done by using an ancient title describing clear and relevant benefits to the readers, linking to their needs or problems, and employing strong and captivating opening sentence. Jadi, cara menarik perhatian membaca dalam sebuah sales letter itu bisa dilakukan dengan menggunakan judul yang menarik, lalu menggambarkan manfaat yang jelas dan relevan bagi pembaca, lalu mengaitkan dengan kebutuhan atau masalah yang sedang dihadapi pembaca serta mempergunakan kalimat-kalimat pembuka yang kuat dan memikat. Bagaimana, Amanda? Sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara Mahesa. Pertanyaannya adalah apakah komponen-komponen penting yang harus ada dalam sebuah sales letter yang efektif? Nah, jadi ini sebenarnya tergantung dari konteks sales letternya itu sendiri. Apakah sales letter ini bertujuan untuk menjalin hubungan kerjasama bisnis ataupun menjual barang. Jadi mungkin secara umumnya itu
harus ada sebuah pengenalan yang menggambarkan produk dan pelayanan secara singkat, jelas, dan padat. Jadi nggak terlalu panjang ataupun terlalu pendek dalam mengenalkan kita sendiri sebagai perusahaan yang mengirimkan sesuatu itu sendiri. Kemudian adalah deskripsi yang jelas dan tentang manfaat atau nilai yang ingin kita tawarkan. Jadi kita harus mendeskripsikan secara ringkas tapi jelas mengenai apa sih yang mau kita berikan kepada calon customer kita ini. Ini apakah itu barangnya ataupun ada sebuah diskon ataupun penawaran-penawaran lainnya yang harus dituliskan secara singkat tapi berhasil menarik perhatian dari calon customer kita itu sendiri. Atau jika sales letternya ini konteksnya adalah sebuah koreksi ataupun meminta maaf secara misalkan kita ada kesalahan dalam pengiriman barang, maka kita harus mendeskripsikan masalahnya apa aja, kemudian solusinya secara langsung di dalam core itu sendiri. Kemudian ada bukti-bukti testimoni yang mendukung klaim yang dibuat. Jadi ini terkait dengan yang sebelumnya, yaitu kita melakukan kesalahan dari perusahaan kita harus memberikan bukti-bukti secara spesifik ya, bukti-bukti atau testimoni yang mungkin bisa menjalin hubungan lebih jangka panjang kepada customer kita ini dan tidak merusak hubungan bisnis kita. Kemudian ketika kita mau menawarkan sesuatu, tawaran itu harus jelas dan menguntungkan bagi pembaca. Jadi nggak semata-mata menguntungkan bagi perusahaan kita sendiri, melainkan menguntungkan juga bagi seorang calon customer ataupun customer yang sudah berlangganan kepada kita itu sendiri. Lalu kemudian yang terakhir ada pemanggilan tindakan yang kuat dan mengajak pembaca untuk melakukan tindakan spesifik seperti pembelian, pendaftaran, atau kontak lebih lanjut. Jadi ini biasanya ada di closing ya, misalkan nih kita udah menulis opening dan core secara ringkas, jelas dan padat, udah gitu menarik pula, maka closingnya itu nggak kalah penting, yaitu harus mengarahkan calon pembeli ataupun pembeli yang udah langganan kepada kita ini untuk melakukan tindakan selanjutnya seperti kita arahkan mereka untuk menghubungi kita ataupun langsung datang ke toko atau usaha kita dan lain sebagainya. Apakah sudah jelas, Mutiara? Sudah, terima kasih Jo. Terima kasih kembali. Oke, yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Cecil. Jadi pertanyaan itu adalah apa yang membedakan sales letter yang berhasil dan yang tidak berhasil itu terdapat 4 hal yang membedakan sales letter itu bisa berhasil atau tidak. Yang pertama itu memiliki judul yang menarik, di mana sales letter yang berhasil itu akan cenderung memiliki judul yang menarik dan relevan dengan konten, baik konten yang ditawarkan ataupun konten yang diberikan kepada si penerima. Contohnya ketika kita sales sebagai perusahaan yang menghasilkan barang-barang mengenai alat tulis kantor, di mana kita itu harus memiliki judul yang menarik dan relevan dengan perusahaan yang akan kita kirimkan surat tersebut. Misalkan perusahaan kepada tukang fotokopi gitu, misalkan untuk menjalin kerjasama untuk mengirimkan alat tulis kantor. Kemudian yang kedua adalah pemahaman kebutuhan. Nah, ini salah satu yang berhasil itu akan memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh calon konsumen, yang mana ini bisa mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan dan juga mengapa produk atau layanan yang mereka berikan akan relevan bagi mereka. Yang mana kemudian pemahaman kebutuhan ini akan menghasilkan personalisasi, di mana sales letter yang berhasil juga akan mengandung elemen personalisasi, di mana bahasa yang digunakan akan lebih condong diganti ataupun surat yang digunakan juga cenderung berbeda. Karena misalkan kalau kita mengirim ke satu perusahaan itu tentunya tidak akan sama kepada perusahaan lain. Kalau misalkan kita sama, tentunya nanti akan ada kesalahan perspektif ataupun pemahaman dari si penerima. Kemudian yang keempat adalah teknik persuasif, di mana sales letter yang berhasil itu akan menggunakan teknik persuasif atau mengajak di dalam suratnya. Surat sales letter yang berhasil akan cenderung menjelaskan manfaat produk atau layanannya dengan jelas dan kuat, dengan memberikan contoh konkret dan bukti yang mendukung, seperti contohnya misalkan tadi ada press list, katalog, dan juga brosur. Kemudian yang kelima adalah call to action atau CTA, di mana sales letter yang berhasil akan cenderung di bagian closingnya itu akan memberikan kalimat mengajak ataupun harapan agar si penerima ini dapat mengambil tindakan atas surat sales letter yang telah dikirimkan kepada mereka. Itu saja dari pertanyaan Cecil yang bisa saya jawab.
Apakah sudah terjawab, Cecil? Sudah, terima kasih Dayat. Baik, sama-sama. Oke, karena keempat pertanyaan udah terjawab semua, sekian presentasi dari kelompok Sales Letter. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Ibu Tiko. Ya, Waalaikumsalam. Oke, ini kelompok 10 ya. Iya, Bu. Tadi di awal Ibu sudah sampaikan ada 3 kali seakan-akan kita membahas surat yang sepertinya mirip ya, offers, sales. Kelihatannya isinya sama saja, yaitu kita menawarkan atas produk yang kita jual, apakah itu jasa ataupun manufaktur. Mengapa itu sangat penting? Tadi ada penjelasan dari pertanyaan Cecil itu ya, dan menjadi berhasil. Ada kalimat yang patut diperhatikan, yaitu bahwa ketika Anda membalas surat inquiry kah ataupun memang membuat sales letter, bahwa tiap stakeholder atau tiap perusahaan customer itu diperlakukan di treatment secara berbeda. Kalau main copy paste begitu ya, seperti apa yang dia minta ini, minta itu, ternyata yang harus dibaca dengan benar apa inquiry-nya, lalu kita penuhi. Kalau memang di available di perusahaan kita, itu artinya mentreatment secara berbeda sesuai dengan kebutuhan. Karena kita akan merasa happy kalau apa yang kita perlukan disediakan oleh perusahaan tersebut. Apakah itu misalnya angsuran ya, oh ternyata perusahaan ini menyediakan cara bayar angsuran gitu. Sementara di perusahaan lain tidak. Nah ini kan jadi punya nilai lebih gitu. Jadi kita memang mesti cermat apa sih yang diminta oleh si customer. Ya, oke. Jadi sudah dijawab semua pertanyaan dari audiens, bagus. Dan saya rasa well done ya, bagus. Kita mau kasih applause itu gimana caranya? Reaction itu kah? Applause itu reaction gini ya? Oh bukan. Oh gini ya. Nah ini. Baik, terima kasih kelompok 10 ya. Dan Anda semua, sebetulnya saya ada satu lagi sih ya. Bisa Anda jawab secara cepat sih. Kita kan sekarang ini berada pada kemajuan teknologi yang bukan main ya. Benar-benar. Bisa nggak Anda membayangkan atau merasakan bahwa dalam hal apa saja sih kemajuan teknologi itu menyentuh surat? Karena kita urusannya kan korespondensi ya, korespondensi. Ada nggak beberapa hal kemajuan teknologi dalam hal tertentu yang menyentuh urusan-urusan kita terkait dengan korespondensi? Yang lain boleh jawab juga, boleh. Saya mau ada 3 jawaban. Misalnya dalam hal apa? Anda membayangkan kan membuat surat nih. Kan dibilang harus ada yang menarik. Supaya bisa menarik, ada kemajuan teknologi dalam hal apa sehingga menjadi menarik? Secara teknis sih, kalau teknologi ini secara teknis, walaupun juga bisa dalam sistem. Silakan. Kalau udah ada 3 jawaban, oke, boleh ulang. Oh, ini udah ada yang resen. Iya, Iya. Jo, silakan. Nah, itu si J ya, PJ. Jadi kalau menurut saya ini perkembangan teknologi ini mempengaruhi penulisan surat yang pertama di penulisan dulu ya. Sekarang kan kita udah punya sebuah teknologi yang namanya artificial intelligence, yang mana kalau kita mau menulis sebuah surat ini kita nggak perlu mikir terlalu panjang lagi. Openingnya gimana, closingnya gimana, core-nya gimana. Bahkan dari copy surat itu bisa dibikin langsung sama AI itu sendiri. Tinggal minta aja buatkan sebuah surat mengenai bla 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 bla, langsung udah satu surat itu jadi. Tinggal edit-edit sedikit, dah langsung kirim.
Lalu yang kedua tentu saja di pengirimannya ya. Sekarang lebih cepat, nggak perlu lagi lewat kantor pos ataupun penulisan di dalam sebuah kertas ya. Sekarang kan tinggal diketik aja nih surat, gampang, cepat, nggak pakai lama. Dan juga kalau misalkan yang salah kan juga ada teknologi yang namanya itu grammar correction. Jadi kalau misalkan ada salah-salah kata bisa dikoreksi juga sama teknologi itu sendiri. Misalkan ada typo ataupun kata-kata yang hurufnya ya hurufnya salah itu bisa langsung dikoreksi sendiri. Nah, itu jadi cepet kan. Terus juga misalkan kalau memang butuh kertas juga, tinggal di print aja sekarang kan. Tinggal dicetak LP, print, udah kelar tuh satu surat ketemu langsung. Lalu selanjutnya itu dalam uh, pengiriman. Pengirimannya juga pasti kan sekarang lebih cepat ya. Karena tinggal kiriman langsung ke orangnya lewat email. Sekarang ada electronic mail. Lalu pengarsipannya juga. Kalau misalkan yang mau nyimpan juga, kita tinggal langsung masukin ke file kita sendiri. Ataupun kalau mau menggunakan teknologi cloud, kita bisa langsung pakai Google Drive, OneDrive, dan lain sebagainya. Gitu, Bu. Oke, ada jawab ada 4 poin tadi ya. Oke, KJ, ada mau tambahkan? Iya, tadi jawabannya udah diborong semua sama si Jo tuh, Bu. Kurang lebih. Mungkin nambahin sedikit doang. Kalau untuk tadi pengiriman udah, terus juga efisiensi dari pribadi saya itu merupakan efisiensi biaya. Mungkin kalau misalnya kita zaman dulu menggunakan surat yang apa-apa harus dikirim, apa-apa harus lewat kantor pos, terus beli perangko atau dan lain-lain macamnya. Sekarang itu kita bisa mengefisiensi biaya. Karena apa? Mungkin ada teknologi email, Gmail, ataupun mungkin dalam komunikasi secara langsung bisa seperti WhatsApp itu bisa kirim dokumen ataupun surat yang isinya ya. Jadi itu bisa mengefisiensi biaya yang jauh lebih murah, bahkan 0 rupiah kita tidak mengeluarkan sepeser uang pun untuk mengirimkan surat kepada orang yang ingin kita tuju gitu loh. Terus juga mungkin bisa digunakan pengamanan data. Jadi mungkin ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memberikan keamanan data hanya untuk orang-orang tertentu saja, Bu. Jadi kayak misalnya nih saya pernah mengalami bukan mengalami sih, mendaftar sebuah bank gitu loh. Nah, banknya itu mengirimkan lewat email dan email itu hanya bisa dibuka dengan tanggal lahir saya. Dan itu tuh udah konteks yang emang digitalisasi ataupun kemajuan teknologi udah menyentuh korespondensi. Seperti itu, Bu. Ya, ya bagus itu yang terakhir ada aspek security ya, sekuritas, security keamanan yang hanya mungkin laporan eh, apa bulanan gitu yang hanya bisa dibuka oleh kode-kode tertentu. Oke, itu ya satu kemajuan teknologi dan kemarin saya baru beli kayaknya udah datang deh, yaitu mouse ya, mouse mouse yang kita ngomong lalu dia udah langsung terketik di layar. Jadi oh enak banget ini harganya nggak sampai 200 ya, sekitar 170. Kita bicara di mouse itu lalu dia sudah tertulis. Bahkan kita ngomong bahasa Indonesia, kalau kita mau di Inggris kan dia langsung. Tentu harus dilakukan satu apa order-order tertentu ya. Kita ngomong bahasa Indonesia lalu dia tertulisnya bahasa Inggris. Bahkan di sana ada berapa lebih lebih dari 10 bahasa dia bisa translate. Jadi berbagai kemajuan itu memudahkan. Dan bagi surat sendiri kita kan korespondensi, maka dia jadi kita bisa ambil kertas ataupun pakai di mananya lebih sharp, lebih clear. Jadi kan ada tuh kertas yang kayak buram-buram ini kok kayak eh, perusahaannya miskin apa ya kok kertasnya eh, apa warnanya tidak cerah begitu. Nah, ada teknologi yang memungkinkan kertas kan kita tidak print tapi kita kirim pakai email dan kertasnya itu bisa kertas yang clear ya, bersih gitu. Dan itu menjadikan orang yang menerimanya membacanya dengan senang. Oke, ya itulah tambahannya ya. Kita tidak sadari bahwa teknologi itu ternyata benar-benar telah singgah dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana hidup berdampingan dengan teknologi. Baik saudara, saya rasa sudah cukup ya. Ini hampir 2 jam nih. Kalau tadi kita terlambat ada 20 menit. Sampai di sini kuliah kita. Silakan Anda cari-cari takjil atau apa kalau